Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, bagaimana cara untuk membedakan reaksi bukan redoks dan reaksi redoks? Pada dasarnya, penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ada 3 macam: reaksi bukan redoks, B. reaksi redoks, dan C. reaksi otoredoks atau reaksi disproporsionasi. Untuk menentukan reaksi tersebut redoks atau bukan redoks, kita bisa melihat bilangan oksidasinya, yaitu bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap, baik yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan reaksi. Ca, bilangan oksidasinya adalah +2. Setelah bereaksi, Ca memiliki bilangan oksidasi tetap +2. Kemudian atom hidrogen bilangan oksidasinya +1, setelah mengalami reaksi tetap bilangan oksidasinya +1. Kemudian untuk Cl, sebelum reaksi bilangan oksidasinya -1, setelah terjadi reaksi kimia bilangan oksidasinya tetap -1. Jadi di sini Ca setelah reaksi tetap bilangan oksidasinya, Cl juga tetap yaitu -1, setelah dari reaksi juga -1. Jadi reaksi kimia tersebut dikelompokkan ke reaksi bukan redoks. Kemudian untuk menggolongkan reaksi kimia itu reaksi redoks atau bukan redoks. Kalau untuk reaksi redoks itu pada reaksi terjadi peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Contoh, Fe bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan FeSO4 dan H2. Untuk Fe kita perhatikan logam Fe bilangan oksidasinya sama dengan 0 karena ini termasuk unsur bebas. Kemudian setelah bereaksi itu membentuk FeSO4. Fe dalam senyawa FeSO4 itu bilangan oksidasinya +2. +2 itu dari ini H2SO4 2 ini ya. Jadi bilangan oksidasinya Fe itu sama dengan +2. Jadi sebelum bereaksi 0, kemudian setelah bereaksi itu +2. Jadi di sini bilangan oksidasinya naik, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian hidrogen di sini bilangan oksidasinya +1. Setelah bereaksi membentuk gas H2. Gas H2 termasuk unsur bebas, di sini 0. Jadi bilangan oksidasinya dari +1 menjadi 0. Bilangan oksidasinya turun, maka reaksi tersebut dinamakan reaksi reduksi. Jadi persamaan reaksi tersebut atau reaksi kimia tersebut dikelompokkan ke reaksi redoks karena ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi, atau bilangan oksidasinya ada yang naik, ada yang turun. Demikian anak sekalian. Kemudian berikutnya reaksi kimia itu dikelompokkan ke reaksi otoredoks atau reaksi disproporsionasi bila pada reaksi tersebut yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Atau reaksi redoks itu di mana sebuah zat mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Ya, untuk menentukan reaksi tersebut reaksi otoredoks atau bukan, kita lihat contoh reaksinya ini ya. I2 bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaI plus atau dan NaIO3 dan H2O.
I2 yang kita lihat, sebelum bereaksi bilangan oksidasinya 0. Setelah bereaksi, kita lihat di sini Na bilangan oksidasinya adalah +1. Karena dalam senyawa itu Na golongan 1 berarti bilangannya sama dengan +1. Ini +1. Jadi ini karena netral berarti jumlah bilangan oksidasinya itu 0. Jadi +1 tambah titik-titik sama dengan 0. Jadi titik-titiknya itu -1. I berarti bilangan oksidasinya -1. Kemudian berikutnya I dalam NaIO3. Kita tahu Na itu +1, O itu bilangan oksidasinya -2. Nah, kalau kita ingin menentukan I ini ya, I berarti 3 kali 2 kali 2 dikurang 1. Ini 1 nih ya, kurang 1. Jadi 3 kali 2 6 dikurang 1 sama dengan +5. Nah, jadi bilangan oksidasi I nya +5. I2 itu bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi -1. Maka bilangan oksidasinya turun, reaksinya disebut reaksi reduksi. Kemudian I2 juga mengalami ini, bilangan oksidasinya naik. Kalau bilangan oksidasinya naik berarti reaksinya oksidasi. Maka reaksi tersebut itu dinamakan reaksi autoredox. Jadi I2 itu bilangan oksidasinya menjadi -1 dan bilangan oksidasinya menjadi +5. Turun dan naik. Demikian anak sekalian, semoga paham.